Anda kembali di Perempuan Bicara, Pak Birsa. Saya mau langsung saja ke Bu Siti ya. Tadi kalau Mbak Lely atau Bu Lely sudah menyampaikan bahwa ini sepertinya murni hukum, tapi ada intervensi politik di dalamnya. Kalau dari Bu Siti seperti apa? Ya, tadi itu Prof. Lely itu pakar komunikasi politik ya. Jadi kita ingin mendengar dari perspektif komunikasi politiknya seperti apa dampaknya kan itu. Dari politik tentunya saya setuju bahwa urusan hukum itu didulukan, diutamakan ya. Apalagi dalam pemilu itu penegakan hukum sangat kita perlukan. Tapi berbicara mengenai bakal tersangka dan urusan hukum dari para pejabat ini, kita juga disuguhi oleh dramaturgi yang luar biasa gitu ya. Apalagi menyongsong pemilu serentak 2024 ini, kita melihat dengan kasat mata gitu ya, bahwa kadang hukum itu tidak tidak adil gitu ya, dirasakan tidak adil karena kok runcing ke bawah, tumpul ke atas gitu ya, tidak setara seperti itu, tidak berlaku adil. Baik. Maka ini yang diperkarakan sebetulnya. Ada bau tarikan atau bau politik atau tarikan politik yang juga kencang gitu terhadap ini kalau kita evaluasi sejak awal gitu ya, bagaimana sosok yang atau calon yang sedang mau mengikuti pilpres gitu ya. Ini kok rasanya sejak mulai mau dideklarasikan sampai dideklarasikan sampai saat ini gitu, seolah-olah tidak mulus gitu ya. Sementara yang lain kok aman-aman gitu. Kalau mau dikorek-korek, emang yang lain tidak punya masalah kan gitu. Ada yang lalu kita mendengarkan juga sempat agak dibuka gitu ketika ada pertarungan atau kompetisi. Ini kan karena kompetisi politik kan. Karena pemilu itu memang kompetisi kontestasi. Ya. Tapi kalau kompetisi kontestasi lalu dikaitkan dengan masalah hukum yang seperti ini, maka meskipun katakan itu benar gitu ya, ternyata memang ada kasus hukum yang serius, tapi mengapa mendadak Muhaimin juga dipanggil kemarin gitu ya. Kok lama dia tidak dipanggil, mulai 2012 gitu, baru kemarin dipanggil kan gitu. Baik, berarti Bu Siti itu kan menimbulkan kecurigaan tadi itu. Ya, berarti Bu Siti memang mencurigai ini memang disasar seharusnya tidak perlu muncul gitu. Berarti Bu Siti melihat ini memang seperti sudah dibidik begitu ya Bu Siti ya, untuk orang-orang tertentu yang mungkin ini kalau publik bilang berseberangan dengan sikap politik pemerintah pusat. Iya, jadi nanti apakah ini memang ada kesengajaan membuat batal demi hukum gitu kan, pasangan calon tertentu tidak bisa, jadi sehingga mungkin hanya 2 pasangan calon saja gitu, atau bahkan pasangan tunggal gitu ya, hanya calon tunggal kan gitu. Nah ini menurut saya sangat tidak sehat. Jadi kalau sama-sama bareng ya katakan tadi Ibu Yenti Gunarsih mengatakan Ketua KPK memang membolehkan gitu ya, memberikan peluang pada siapapun yang bermasalah hukum itu di kasusnya itu diurus gitu ya, artinya diproses gitu. Ya silakan, tapi adil kan gitu. Baik. Adil. Baik itu yang menyangkut katakan pasangan A maupun B maupun C. Jangan hanya ke pasangan A saja dicecer terus-menerus, dicari celahnya. Baik itu partainya, calonnya dan sebagainya. Itu tidak adil menurut saya. Baik, kalau saya tangkap nih Bu Siti, yang seperti itu. Iya, kalau saya tangkap ini sepertinya agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau memang indikasinya ada mengarah ke situ, ini apakah kemungkinan ini memang mendukung 2 poros ataupun ada keterlibatan dengan pemilu 2024 atau ada upaya mengarah ke sana? Iya, kita sangat resah atau prihatin gitu ya, bahwa memang menyongsong 2024 ini, pemilu 2024 ini, kita banyak disuguhi oleh interupsi politik yang kadang itu sama sekali tidak ada prinsip tidak berkaitan dengan hal yang sifatnya itu prinsip gitu. Lah, tidak hanya terhadap calon tapi juga terhadap partai-partai politik. Lah ini akan menimbulkan ketidakpastian.
apakah memang ketidakpastian itu akan diciptakan dengan cara-cara stigmatisasi terhadap calon maupun terhadap partai tertentu dan sebagainya. Apakah itu target-targetnya, gitu kan? Kalau itu, maka yang akan muncul memang kompetisi kontestasi yang sangat tidak sehat. Dan itu sangat bahaya. Karena akan akumulatif nanti ada satu penilaian atau perasaan kolektif gitu ya, penilaian kolektif dari publik itu bahwa ini tidak free and fair ini pemilu ini gitu, karena tarikannya seperti ini. Siapa yang mau katakan di-delete itu mudah saja gitu ya. Ya sudah, melakukanlah politisasi hukum tadi itu. Ini yang tidak sehat menurut saya. Kalau memang iya, saya setuju sekali hukum harus ditegakkan, hukum harus didulukan, hukum harus menjadi landasan. Tapi tolong itu lakukan sama dengan yang lain gitu. Nah, mampukah penegak hukum seperti atau pemberantasan korupsi sekaliber KPK itu melakukan hal yang sama? Apa kabarnya politisi yang sudah lama menghilang itu tidak bisa juga ditemukan? Baik, mohon maaf Bu Siti, saya tangkap poinnya, apakah penegakan hukum ini bisa berjalan sebagaimana seharusnya? Kalau tadi Bu Siti bilang drama Turki ya, kalau tadi Mbak Yenti bilang juga drama KPK. Nah, bisa dijelaskan? Maksudnya gini, dramanya itu gini, kalau menurut saya ya biasanya kan kalau alat bukti juga sudah, digeledah sudah, kemudian di beberapa media ya disebutkan yang digeledah berapa, uangnya berapa kan gitu ya, kok bukan tersangka gitu ya. Nah ini gimana gitu logikanya gitu, saya pikir hari ini ditentukan tersangka atau tidak tersangka, yang rumahnya digeledah bukan besok gitu. Oh, ini kan malam ini jadi tarik menarik, udah ada kok, tinggal diumumkan. Lah apalagi mengatakan sudah ada nama tapi tinggal diumumkan. Lah itu kan aneh ya, kecuali kalau memang kami dalam langkah pendalaman penyidikan ini sedang mendalami mencari siapa tersangkanya, kan tidak dikatakan sudah ada nama hanya belum diumumkan, nanti tunggu waktunya sambil pendalaman. Ya jangan disampaikan begitu. Tapi gitu. kalau sudah digeledah itu otomatis akan jadi tersangka nggak biasanya? Ya digeledah, terus ada barang-barangnya dibawa gitu kan. Biasanya yang digeledah dibawa barangnya dan itu kemudian dalam tanda petik ya, sejak awal udah dibidik kan, dari ke awal kan udah diperiksa. Ini kan kalau kita memeriksa saksi-saksi diundang antara lain, pemikirannya, prediksinya adalah saksi-saksi yang tertentu itu kemungkinan bisa jadi tersangka kan gitu. Apalagi saksi-saksi itu kemudian digeledah dan ada sesuatu yang dibawa dan disampaikan bahwa ada uang dolar dan rupiah dari yang digeledah. Lah kalau kok bisa tidak di statusnya belum, dan intinya adalah sudah ada nama hanya belum disampaikan kan gitu. Artinya sudah ada loh namanya, udah belum disampaikan. Apakah ini maksudnya nama itu nanti mau ganti-ganti? Kan nggak bisa juga seperti itu. Jadi memang apa yang ditunggu? Ya itu, ya jadi begini ya, jadi pandangan masyarakat, pandangan yang di luar orang hukum itu kan jadi berpikir bahwa kalau saya sama sekali tidak ada ya, penegakan hukum ya harus murni penegakan hukum, tidak boleh ada intervensi apapun gitu, tidak boleh harusnya. Apalagi Mbak Wiwi tadi kan sampai berasumsi prediksi jauh sekali akan mengatur nanti bahkan dua poros bahkan tunggal lawan kotak kosong gitu kan intinya gitu sampai begitu kan menimbulkan praduga seperti itu. Saya juga Putri kan tidak mengatakan ada intervensi politik, tapi kalau orang berprasangka dalam politik itu seolah-olah ada intervensi, nggak apa-apa. Jadi itu anggapan orang. Ya berasumsi, berprejudice yang saya bilang tadi. Ya. Tapi sebenarnya menurut saya tidak ada itu intervensi politik. Menurut saya ini murni hukum. Masa sih KPK mau bermain-main dengan intervensi politik? Itu satu. Tadi kan saya kemukakan. Kalau tidak sekarang, nanti diperiksanya atau ditentukan sebagai tersangka setelah dia terpilih, lain lagi omongannya, tetap aja sama seperti narasinya. Ini intervensi politik supaya jangan dilantik dan sebagainya. Jadi semuanya akan berkelindang dalam persoalan yang sama. Kalau soal teori dramaturgis, saya mau otak-otak teori itu ya selama 22 tahun ya Mbak Yenti. Saya tuh tahu benar itu apa yang pernah dikemukakan Erving Goffman itu. Panggung depan sama panggung belakang menurut dia adalah sesuatu yang punya posisi masing-masing. Di politik Indonesia itu tidak ada panggung depan yang percis, panggung belakang yang percis. Jadi panggung depan sebuah wilayah yang steril dari penonton nggak terlihat. Apa yang mereka mau katakan, apa yang mau mereka lakukan. Karena apa? Persepsi di tiap elit tentang panggung politik itu beda-beda.
elit yang sama, praksi yang sama bisa menganggap panggung depan itu sebagai panggung belakang salah satunya, padahal sama. Baik. Itu Tadi intinya. kan Bu Leli sudah bilang ya bahwa wajar saja kita punya beragam persepsi. Artinya publik boleh-boleh saja kalau berpikir bahwa ini ada unsur politik karena memang sudah ada rentetan Tapi kasusnya. saya mengatakan tidak ada intervensi, terlalu riskan untuk bermain-main di tahun politik. Baik. Mendegradasi KPK sendiri. Oke, sabar. Kenapa bisa publik punya persepsi soal adanya unsur politik di dalam kasus ini? Karena memang sudah ada rentetan-rentetan kasus yang sudah kita rangkum, dan berikut informasinya pemirsa. Ini ada sejumlah kasus atau peristiwa yang mungkin membuat warga kita kemudian punya persepsi bahwa penegakan hukum ini ada unsur atau intervensi politiknya. Ini yang pertama, KPK bantah pemeriksaan Caimin dipolitisasi. Prof Didik, hanya rakyat bodoh yang percaya. Nah ini selanjutnya nih, ada juga nih KPK panggil Muhaimin Iskandar, baru dideklarasikan jadi cawapres, langsung dipanggil KPK. Kemudian juga ada peristiwa pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK, dinilai tak pengaruhi elektabilitasnya sebagai bakal capres. Ini jauh sekali nih kasus-kasus Formula E sebelumnya nih, yang kemudian terungkap lagi nih, naik lagi begitu. Jadi wajar sebenarnya publik memiliki persepsi, asumsi soal lebih kental sebenarnya urusan politiknya ketimbang urusan hukumnya begitu. Iya, iya memang ini dinamika yang nggak bisa kita tapikan ya. Apalagi mereka adalah elit. Ya. Jadi dalam komunikasi itu kan yang dinamakan komunikator politik itu bisa dikelompokkan menjadi 4, elite communication. Nah mereka ini KPK termasuk elit loh, pemerintahan Pak Jokowi juga termasuk, mereka-mereka yang akan jadi bakal calon ini semuanya juga elit. Nanti ada hegemonic communication namanya. Nah bagaimana mereka-mereka yang dianggap punya peran nanti menentukan siapa figur-figur. Tadi seolah-olah Mbak Wiwi juga menyatakan akan ada 2 poros, lalu kemudian nggak ada lawan tanding dan seterusnya. Arahnya ke sana ya? Iya, seolah-olah ada hegemonik yang menentukan arah ke sana gitu. Lalu kemudian ada petitionary communication. Ini adalah kelompok yang membantah dan sebagainya. Baru kemudian associational communication. Baik. Nah, figur-figur semacam inilah, wah ini berada dalam pembelaan nih, baca itu tadi persepsinya langsung beda loh. Ada yang bilang, ini gimana sih Caimin diperiksa sekarang, kalau diperiksa nanti juga salah gitu kan. Setelah mana tahu terpilih, mana tahu garis tangannya atau tidak terpilih sudah juga tertulis salah di Lauh Mahfuz ya, bahwa dia akan menjadi wakil presiden, lalu kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka, masalah lagi. Benar. Tapi itulah namanya dinamika komunikasi politik berlangsung, pesan-pesannya irreversible. Jadi nggak bisa ditarik kembali kalau sudah dilengkapi. Kami cuma uji coba kok sama Caimin, nggak bisa ngomong gitu. Jadi kan udah diperiksa gitu kan. Ya. Itu. Nah, kalaulah kita anggap persepsi kita ini adalah murni hukum. Nah, saya pengen tahu nih Bu Yenti, konstruksi hukum dari kasus ini seperti apa? Kan belum disampaikan tadi ya. Belum disampaikan, tapi kalau kita lihat media-media itu kan antara lain kan ada uang sekian dibawa gitu kan. Nah uang itu dari mana sampai dibawa? Jumlahnya masih pasti tidak sesuai dengan profil sesungguhnya kan gitu ya. Bahkan amplopnya ada nama pemberinya loh. Oh ya, kalau ada amplopnya ada nama pemberi. Kalau ada nama pemberi, nah tinggal dilihat memberikannya itu kenapa. Apa dia memberikan dulu supaya dapat apa, ataukah dia memang harus memberikan supaya dapat apa haknya. Ya, kalau yang beredar di media ini ada dituliskan nama pemberi, kemudian untuk mengamankan jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian. Iya, kalau KPK kan bilangnya ada pemerasan gitu kan ya. KPK ya kalau nggak salah semacam pemerasan gitu ya. Pemerasan. Tapi muncul lagi dari media. Ya makanya dari media ada nama. Nah itu kan pemerasan dan penyuapan kan 2 hal yang sama-sama ada pemberian, satunya memberikan karena dia diperas, diharuskan kalau untuk naik jabatan misalnya gitu, atau jual beli jabatan, atau ya untuk dapat jabatan atau mempertahankan jabatan saya memberikan sesuatu, berarti kan penyuapan. Kalau penyuapan antara yang disuap dan yang menyuap sama-sama dipidana, itu ada pidananya masing-masing. Karena ada penyuapan aktif, ada penyuapan pasif. Ada yang dipidana karena menyuap dan dipidana karena menerima suap. Tetapi kemudian kalau pemerasan ya satu cannot denial ya kalau diperas ya nggak bisa apa-apa, terpaksa harus memberikan gitu ya.
Ya, kalau kan itu misalnya pemerasan. kalau misalnya benar terjadi nih penyuapan, kemudian pemberi dan penerima ini juga akan dipidana begitu. Artinya ini agak ngeri ya, bisa jadi semua pegawai ataupun pejabat di Kementerian Pertanian ini bisa tertarik juga nih kasusnya. Iya, nanti didalami. Kalau tadi saya juga baru dengar kalau ada nama-nama gitu kan. Nah, nanti kan akan didalami. Kan misalnya ada nama ini, ya? Dipanggil juga nggak? Iya, ya pasti nama-nama kan. Bahkan tadi disebutkan ada yang disebutkan namanya di pengadilan, dulu disebutkan, sekarang diperbutkan lagi. Nah, ini KPK harus menindaklanjuti supaya yang bukan dari hukum, Mbak Wiwi, ngerti, Bu Leli itu juga tidak curiganya jauh sekali kan jadinya ya. Caimin 2012, padahal kalau mau bicara kenapa 2019 juga tidak gitu kan. Kenapa baru sekarang kan? Ataukah itu memang masalah buktinya, alat buktinya baru ketemu sekarang. Nah itu kan sampaikan saja gitu kan. Dan bisa sampaikan KPK yang lalu bagaimana. Jadi bukan KPK yang sekarang aja ya yang bermasalah dengan yang tadi disebutkan Caimin tadi. Nah berkaitan dengan ada nama dan berkaitan dengan disampaikan bahwa ini ada perbuatan pemerasan, ya nanti pemerasannya mau masuk mana ini? Bisa aja memeras itu kan melawan hukum. Melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan kemudian menimbulkan kerugian negara tentu tidak. Ini kan bukan masalah kerugian negara kalau berkaitan dengan materinya. Tapi kalau berkaitan dengan ini ya, berbicara morally corrupt itu kan kerugian itu sebetulnya tidak harus bentuk betul-betul uang loh ya. Kalau orang menyuap, terus orang yang tidak kompeten dijadikan pejabat, yang rugi kan ada kerugian juga, kerugian yang lebih parah lagi karena orang yang tidak amanah ini jadi menjabat kan, itu ada kerugian juga kan. Jadi hal-hal seperti ini morally corruptnya itu, korupsi secara moralnya itu, moral hajatnya itu yang paling penting. Tadi ada pernyataan Mbak Yenti tadi yang mengatakan kenapa tidak dulu diperiksa, apakah karena KPK yang dulu tidak berani atau ada masalah, itu menurut Mbak Yenti apa? Mewakilin Putri. Ya, kasus ini sebetulnya sudah diadukan atau ada pelaporan itu dari tahun lalu, namun baru Januari 2023 ini kemudian KPK akhirnya menyelidiki kasus ini. Kemudian juga baru Juni pada akhirnya melakukan gelar perkara. Kita masih akan bahas soal itu. Kenapa KPK baru memproses itu semua saat ini? Sesaat lagi Perempuan Bicara akan kembali.